Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud persamaan katanya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah itu berkaitan dengan aku lebih dekat daripada urat lehermu, lebih dekat daripada urat nadimu. Kalimat itu terkait ketika kita tidak hanya sekedar menghafalkan persamaan katanya, karena setelah kita menghafal persamaan katanya, bukankah ada kelanjutan dari itu seharusnya? Apakah kalau kita bersekolah hanya menghafalkan saja lalu sudah? Bukankah seharusnya setelah kita menghafalkan, kita mengerti apa persamaan katanya tersebut? Bukankah kita harusnya bergerak kepada apa yang dimaksud persamaan kata tersebut? Jangan setelah kita tahu persamaan katanya, kita dapat menghafal persamaan katanya, kita tinggal tidur. Kalau bagi saya tidak seperti itu. Karena apapun ayat yang kita hafalkan itu untuk kita lakukan. Lakukan apa? Berarti di situ ada perintah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan kita sudah menghafalnya. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah? Bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Karena dalam sudut pandang saya, benarlah adanya ketika kita sadar dan menyadari apa yang kita ketahui, apa yang kita hafalkan,
Kalau dalam sudut pandang saya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena ini adalah kalimat sadar. Sebenarnya ini kalimat sadar. Ada yang orang mengucapkan kalimat ini hanya sekedar mengucapkannya saja. Dan ada juga sebagian dari kita yang mengucapkan kalimat ini dengan kesadarannya. Bagaimana bisa begitu? Karena bagi saya, segala puji bagi Allah, karena yang memuji dan yang dipuji adalah Dia sendiri. Kita yang mengaku sudah memuja dan memujinya, dalam sudut pandang saya tidak akan pernah terjadi ketika kita benar-benar sadar bahwa segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala itu adalah semua kalau dalam sudut pandang saya. Bukankah semua itu keseluruhan? Pengertian keseluruhan di sini yang saya pahami, yang memuja dan yang memuji itu adalah Dia sendiri. Tidak ada yang lain selain Dia sendiri. Ini akan terhubung, ini akan terkait dengan seluruh hafalan yang kita hafalkan. Akan nyambung dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang ada melainkan Allah. Kalau tiada yang ada itu adalah Allah, berarti siapa yang ada? Bukankah Allah semua? Kalau yang ada itu Allah semua, bukankah kita tinggal menyadari, tinggal sadar untuk bisa menyadari dan berkesadaran yang sesadar-sadarnya sadar, karena hakikatnya sadar adalah hidup, milik hidup, bukan milik selain hidup. Maka kalau kita benar-benar sudah sadar, akan menyadari, bukannya mengakui, bukan, akan menyadari
bahwa tiada yang ada melainkan Engkau, ya Rob, ya Allah. Bukankah di sini jelas sekali? Tiada yang ada selain Allah. Kalau tiada yang ada itu melainkan Allah, lalu yang mengaku itu siapa? Seharusnya kalau kita benar-benar sadar, ini dalam sudut pandang saya, saudaraku, akan hilang seluruh pengakuan itu. Akan hilang hanya dengan satu kalimat tersebut. Dan ini akan nyambung karena ayat-ayat Al-Quran tidak terputus dari satu kalimat dengan seluruh kalimat yang lain. Kita berbicara yang ringan saja, ini akan nyambung dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukankah tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah? Padahal ku tersebut adalah Allah. Ku tersebut bukanlah pengakuan yang hidup, melainkan ku tersebut, aku tersebut adalah pengakuan hidup seharusnya. Karena ketika kita hubung-hubungkan dari satu ayat ke ayat yang lainnya, panjenengan tidak akan bisa menemukan diri panjenengan. Karena pada hakikatnya diri kita yang selalu kita akui itu tidak ada. Setelah masuk ke sadar, kita itu tidak ada. Karena yang ada, tidak ada yang ada, melainkan aku, kata Allah. Jadi kalau bagi saya, hilangkan pengakuan. Kita itu hanya tinggal di situ sebenarnya. Kita sudah dapat, panjenengan sudah dapat hampir seluruhnya menghafal bahasa Quran, bahasa kitab suci. Kita tinggal hanya sadar sekarang ini untuk bisa menyadari, untuk bisa berkesadaran hidup. Karena begitu nyatanya Allah itu, yang konon katanya gaib,
gaibnya gaib. Bagi saya tidak. Bagi saya Allah itu nyata. Nyata dan sangat-sangat nyata. Karena saya tidak sedang tertidur. Karena saya sedang terjaga. Maka orang tertidurlah, yang sedang terlelap tertidurlah, yang tidak akan tahu perjalanan selanjutnya. Hanya orang yang terjagalah yang tahu betul jalan yang dilaluinya. Dengan jelas. Karena apa? Karena dia terbangun. Karena terbangunlah dia sadar. Dia dapat melihat jalan yang dilaluinya dengan jelas, dengan terang benderang. Jangan-jangan ada di antara kita yang masih bermimpi, yang masih tertidur. Maka sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Allah menantikan kesadaran tersebut. Karena kesadarannya itulah yang akan mendekat, yang akan merapat, dan yang akan mempertemukan dengan Sang Khalik. Karena selain dari kesadaran, tidak mungkin saudaraku, saudariku, tidak mungkin kita bisa menemukannya, menemuinya. Bukankah kalau begitu kita sedang bermimpi? Kalau kita tidak bisa bertemu dengan yang kita puja dan yang kita puji, bukankah kita sedang bermimpi, saudara dan saudariku? Bukankah hanya orang yang tertidur yang akan mengalami mimpi? Memang begitu banyak sudut pandang
Dan itulah makna dari kesempurnaan. Kita harus bisa menerima perbedaan itu untuk kita kemas menjadi keyakinan kita. Apapun pemahaman panjenengan, yang intinya kita harus sadar terlebih dahulu untuk bisa menyadari dan untuk bisa berkesadaran hidup. Karena lewat hidup kita bisa menemui Dat Maha Suci hidup, sumber dari segala yang hidup, apapun bentuknya, apapun golongannya, apapun agamanya, dan apapun jenis kulitnya. Tidak ada perbedaan ketika kita sadar. Mohon maaf saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.